Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan materi dokumen perusahaan dari mata kuliah Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulian Kusumawardani SHLLM. Sebelum itu izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Tubagus Rizky Alam dengan NPM 2412011508. Sebelah saya. Nama saya Tafia Dirania dengan NPM 2412011152. Dan nama saya Dafa Ifadaiza dengan NPM 2412011324. Yang pertama adalah pengertian dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk apapun, dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dan yang kedua adalah materi landasan hukumnya. Landasan hukum dari dokumen perusahaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang kedua adalah menggantikan ketentuan dalam KUHD pasal 12. Dan yang terakhir ketiga, wajib dibuat dan disimpan sesuai aturan untuk keperluan hukum dan administrasi. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis dokumen perusahaan. Dalam kegiatan operasional sebuah perusahaan, dokumen memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti administrasi, pelaporan, serta sumber informasi bagi pengambilan keputusan. Secara umum, dokumen perusahaan terbagi menjadi dua jenis besar, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan adalah dokumen yang secara langsung berhubungan dengan alur dana perusahaan, seperti catatan neraca tahunan, laporan laba rugi, jurnal transaksi, bukti pembukuan berupa nota dan invoice, serta berbagai data pendukung administrasi keuangan termasuk dokumen perpajakan. Semua dokumen ini menjadi landasan utama untuk mengetahui kondisi bisnis perusahaan, apakah sedang dalam keadaan sehat atau mengalami masalah. Sementara itu, dokumen lainnya adalah dokumen yang meskipun tidak berkaitan langsung dengan aspek finansial, tetap memiliki nilai guna yang tinggi untuk menunjang aktivitas perusahaan dalam jangka panjang, seperti data operasional, SOP, surat keputusan, hingga rencana pengembangan perusahaan. Tanpa pengelolaan dokumen yang baik, perusahaan akan kesulitan dalam mempertanggungjawabkan setiap langkahnya dan rawan mengalami masalah hukum maupun organisasi di kemudian hari. Yang kedua adalah penyimpanan dan pengelolaan dokumen. Setiap dokumen perusahaan harus dikelola dengan baik karena memiliki nilai administratif sekaligus nilai hukum yang dapat digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan masa penyimpanan dokumen yaitu minimal 10 tahun. Mengingat suatu masalah hukum audit ataupun pemeriksaan keuangan bisa muncul jauh setelah transaksi atau kegiatan berlangsung. Selain disimpan dalam bentuk fisik, dokumen dapat dialihkan ke media lain seperti mikrofilm atau penyimpanan digital. Namun, perpindahan media baru boleh dilakukan setelah dokumen asli dilegalisasi agar terjamin keabsahannya. Setelah melewati masa simpan, pemusnahan dokumen tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk menghindari kebocoran informasi yang bersifat rahasia perusahaan. Misalnya, melalui metode penghancuran khusus atau prosedur keamanan data. Di era modern, banyak perusahaan telah menggunakan sistem arsip digital dengan teknologi cloud dan database yang aman. Namun tetap harus menerapkan prinsip keamanan seperti enkripsi, backup berkala, serta pembatasan akses agar kerahasiaan dan integritas informasi tetap terjaga. Dengan pengelolaan dokumen yang baik, perusahaan dapat lebih siap menghadapi audit, menjaga transparansi, serta membangun kredibilitas di mata publik. Dan yang terakhir adalah contoh dokumen perusahaan umum. Dalam praktiknya, perusahaan memiliki banyak jenis dokumen untuk menjalankan aktivitas organisasi secara efektif. Contoh dokumen yang sangat umum antara lain adalah surat perjanjian yang menjadi dasar hubungan maupun kerjasama dengan pihak lain sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dicatat jelas secara hukum. Lalu ada slip gaji yang digunakan sebagai bukti penghasilan karyawan setiap periode dan menjadi bentuk transparansi perusahaan dalam pembayaran upah. Selain itu, kontrak kerja yang catat ketentuan hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan termasuk masa kontrak, tugas, hak, serta sanksi bila terjadi pelanggaran sehingga dapat mencegah perselisihan ketenagakerjaan. Perusahaan juga wajib memiliki data karyawan yang berisi informasi identitas, riwayat pekerjaan, penilaian kinerja, dan kehadiran sebagai bahan administrasi sumber daya manusia. Tak kalah penting adalah surat edaran, laporan keuangan perusahaan, serta rekapitulasi kehadiran karyawan yang menjadi dasar evaluasi produktivitas
aktivitas dan perkembangan perusahaan setiap periode. Semua dokumen tersebut harus dibuat, diarsipkan, dan dijaga dengan baik karena menjadi bagian dari identitas serta sejarah perjalanan perusahaan dari waktu ke waktu. Sekian, terima kasih. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dokumen perusahaan. Pertama, dokumen perusahaan berfungsi untuk memenuhi kewajiban hukum dan administrasi. Setiap aktivitas usaha harus bisa dipertanggungjawabkan secara legal, dan semua itu dibuktikan lewat dokumen yang lengkap dan tertata. Kedua, dokumen juga memudahkan proses audit dan pelaporan keuangan. Tanpa dokumen yang rapi, perusahaan bisa kesulitan saat diperiksa oleh auditor atau pihak pajak. Ketiga, dokumen menjadi bukti legalitas dan aktivitas perusahaan. Ini penting ketika perusahaan berhubungan dengan bank, investor, maupun pihak pemerintah. Dan yang terakhir, dokumen perusahaan membantu pengambilan keputusan manajemen, karena keputusan yang baik harus didasarkan pada data dan arsip yang valid. Sebagai kesimpulan, dapat kita pahami bahwa sebagai pengelolaan dokumen perusahaan yang baik merupakan kunci keberlangsungan usaha. Dokumen yang tertata tidak hanya membantu perusahaan taat pada regulasi, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.